Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika yaitu tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Apa itu logaritma? Logaritma itu berhubungan dengan eksponen atau bentuk pangkat. Jadi misal jika ditanya berapa nilai dari A log B, maka ini artinya A pangkat berapa yang sama dengan B. Atau jika A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Contoh, berapakah 2 log 8? Nah, ini artinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, yaitu 2 pangkat 3. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Jelas ya? Contoh yang lain misal 3 log 9. Nah, ini artinya 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9, yaitu 3 pangkat 2. Berarti 3 log 9 sama dengan 2. Jelas ya? Nah, angka yang ada di sebelah atas kiri log, A atau 2 atau 3, ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. A atau basis ini nilainya harus besar dari 0 dan nilai A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B atau 8 atau 9 ini disebut dengan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Kemudian jika A atau basisnya ini ditulis, ini artinya nilai basisnya itu sama dengan 10 ya. Contoh, berapakah nilai dari log 100? Nah, di sini A atau basisnya tidak ditulis ya. Ini artinya basisnya bernilai 10. 10 log 100 adalah 10 pangkat berapa yang menghasilkan 100? Yaitu 10 pangkat 2. Berarti 10 log 100 atau log 100 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut membahas sifat-sifat logaritma. Yang pertama kita akan bahas dulu sifat dasar dari logaritma, yaitu A log A sama dengan 1. Jadi, jika basis dan numerusnya sama, itu pasti hasil logaritmanya adalah 1. Contoh, berapakah nilai dari 3 log 3? Lihat, basis sama numerusnya sama ya, berarti hasilnya adalah 1. Contoh lain, berapakah nilai dari log 10? Lihat di sini basisnya tidak ditulis ya. Ingat kalau tidak ditulis berarti basisnya adalah 10. Jadi 10 log 10, basis dan numerusnya sama, berarti sama dengan 1. Oke, lanjut ke sifat dasar yang kedua. A log 1 sama dengan 0. Jadi, berapapun nilai A atau basisnya, jika numerusnya 1, maka hasil logaritmanya pasti 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 atau berapapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma yang termasuk sifat operasi. Berarti sifat yang ketiga ya, yaitu A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi, jika ada perkalian numerus seperti ini, maka bisa diuraikan menjadi penjumlahan logaritma dengan nilai basis yang sama. Kita langsung ke contoh. Misal kita disuruh menyederhanakan atau menentukan nilai dari 2 log 6. Nah, 6 ini bisa kita uraikan menjadi bentuk perkalian. Jadi, berapa kali berapa yang menghasilkan 6? Misalnya adalah 2 dikali 3. Jadi, 2 log 6 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 2 kali 3. Jelas ya? Nah, perkalian numerus seperti ini bisa kita uraikan lagi menjadi bentuk penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, berarti 2 log 2 ditambah 2 log 3. Sama dengan 2 log 2, basis dan numerusnya sama. Berarti ini hasilnya adalah 1, sesuai dengan sifat yang pertama tadi ya. Ditambah 2 log 3. Jadi, 2 log 6 itu sama dengan 1 tambah 2 log 3. Oke, kita lanjut ke sifat logaritma berikutnya. Berarti sifat keempat ya. Sifat keempat ini juga termasuk sifat operasi, yaitu A log B bagi C atau A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Kita lihat contohnya ya. Misal 5 log 4 per 5 sama dengan
Nah, di sini per atau pembagian berarti bisa kita uraikan menjadi bentuk pengurangan logaritma. Jadinya 5 log 4 dikurang 5 log 5. Sama dengan 5 log 4 dikurang 5 log 5. Basis dan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Jadi, 5 log 4 per 5 sama dengan 5 log 4 dikurang 1. Lanjut sifat kelima yang juga termasuk sifat operasi, yaitu A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P dikali A log B. Jadi basis dan numerusnya sama-sama berpangkat ya. Nah, yang duluan ditulis di sini atau yang menjadi pembilang adalah pangkatnya numerus, sedangkan pangkatnya basis menjadi penyebut. Kalau pangkatnya tidak ditulis, artinya pangkatnya adalah 1. Kita lihat contohnya, misal 8 log 25. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Berarti 8 log 25 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Sama dengan, kita pakai sifat yang kelima ini, jadinya pangkatnya si numerus yaitu 2 per pangkatnya basis yaitu 3 dikali 2 log 5. Contoh yang lain misal 3 log 81. Basisnya tetap ya karena sudah bilangan prima, jadi 3 log 81 kita jadikan bilangan berpangkat yaitu menjadi 3 pangkat 4. Nah, sama dengan pangkatnya numerus 4 per pangkatnya basis. Tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat berpangkat 1 ya. Atau langsung saja 4 per 1 adalah 4 kali 3 log 3. Sama dengan 4 dikali, ingat 3 log 3 adalah 1 sama dengan 4. Jadi 3 log 81 sama dengan 4. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi ke sifat-sifat logaritma yang termasuk ke dalam sifat perubahan basis. Nah, sifat logaritma yang termasuk sifat perubahan basis berarti sifat yang keenam ya, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, perhatikan di sini basis dan numerusnya bertukar tempat ya. Untuk contoh soalnya nanti kita bahas sekalian ya. Kita lanjut dulu ke sifat yang ketujuh yaitu A log B sama dengan log B per log A. Untuk bilangan pokoknya bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan soal. Jadi, kita misalkan di sini bilangan pokok atau basisnya adalah X. Kemudian sifat berikutnya, A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, ini adalah perkalian logaritma ya. Perhatikan, jika numerusnya ini sama dengan basis logaritma yang di sebelah kanannya ini, maka ini bisa dicoret. Jadinya A log C. Dan seterusnya ya. Jadi, misal ini dikalikan lagi dengan C log D. Berarti log C-nya ini bisa dicoret menjadi A log D. Nah, untuk sifat yang ke-8, kita langsung kasih contoh ya. Misal 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 7 sama dengan, nah ini sama bisa kita coret, ini juga sama bisa kita coret, berarti hasilnya adalah 2 log 7. Jelas ya? Lanjut sifat yang ke-9. A pangkat A log X itu sama dengan X. Jadi A log X ini adalah eksponen atau pangkat ya, ingat. Bilangan pokoknya ini harus sama, A-nya ini harus sama. Oke, jadi ada 9 sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat ini harus diingat dan dipahami. Nah, untuk mudah memahaminya, sering-seringlah mengerjakan soal. Karena selain diingat, kita juga harus bisa menentukan sifat mana yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh soal. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka 12 log 75 sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita gunakan sifat logaritma yang ke-7 ya. Berarti 12 log 75 ini sama dengan log 75 per log 12. Untuk basisnya bebas, tapi tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan soal.
Perhatikan di soal yang diketahui, di sini ada angka 3, di sini juga ada angka 3, berarti basisnya kita jadikan 3. Sama dengan log 75, jadi 75 ini kita uraikan menjadi 5 kali 5 kali 3. Jadinya 3 log 5 dikali 5 dikali 3. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 75 ya. Begitupun juga dengan 12. Jadinya 3 log 12 itu adalah 4 dikali 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi kira-kira sifat mana ya yang bisa kita gunakan lagi, yaitu sifat yang ketiga. Perkalian numerus bisa diuraikan menjadi penjumlahan logaritma. Jadi, sama dengan 3 log 5 ditambah 3 log 5 ditambah 3 log 3 per 3 log 4 ditambah 3 log 3. Sama dengan, perhatikan lagi ya, di sini adalah 3 log 5. Sedangkan pada soal yang diketahui adalah 5 log 3. Ingat sifat logaritma yang keenam, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi, 3 log 5 ini sama saja dengan 1 per 5 log 3. 5 log 3 adalah A. Berarti 1 per 5 log 3 adalah 1 per A. Jadi, 3 log 5 ini adalah 1 per A. Ditambah ini juga 1 per A. Ditambah 3 log 3. Sifat yang pertama ya. Basis dan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1 per 3 log 4 diketahui di soal, yaitu nilainya B. Ditambah 3 log 3 adalah 1. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Sama dengan 1 per A ditambah 1 per A itu sama dengan 2 per A. Tambah 1 per B tambah 1. Nah, supaya ini bentuk pecahannya berubah menjadi bilangan bulat, maka pembilang dan penyebut itu kita kalikan A per A. Jadinya sama dengan 2 per A dikali A adalah 2, ditambah 1 dikali A adalah A, B tambah 1 dikali A itu sama dengan A, dikali B tambah 1, dan ini adalah per. Jadi hasilnya adalah 2 tambah A per A dikali B tambah 1. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 log 1 per 125 dikali 8 log 9 dikali 5 log 64 sama dengan, nah ini adalah perkalian logaritma ya, berarti nantinya kita akan menggunakan sifat yang ke-8. 1 per 125 kita jadikan bilangan berpangkat, berarti 1 per 5 pangkat 3, pangkatnya kita pindahkan ke atas, jadinya 5 pangkat min 3. Jadi 3 log 5 pangkat min 3, ini numerusnya 5 pangkat min 3 ya. Nah, agar berdekatan dengan basis 5, yang ini kita pindahkan 5 log 64. Bisa ya, jadi A kali B kali C itu sama saja dengan A kali C kali B. Jadi kita pindahkan agar ini berdekatan. Kemudian dikali dengan 8 log. Ini kita ubah juga menjadi bilangan berpangkat 9-nya, yaitu 3 pangkat 2. Oh iya, 64-nya kita ubah juga ya. Jadinya 8 pangkat 2. Sama dengan 3 log 5 pangkat min 3. Ini min 3-nya berarti bisa pindah ke depan ya. Jadinya min 3 dikali 3 log 5. Lalu 5 log 8 pangkat 2, ini 2-nya juga bisa pindah ke depan, berarti dikali 2. Langsung kita pindahkan ke depan ya, kali 2, kali 5 log 8. Jelas ya sampai di sini. Kemudian pangkatnya 3 ini, 2, kita pindahkan ke depan juga, langsung kita pindahkan ke sini, dikali 8 log 3.
Nah, jadi sebelum ini sebenarnya adalah min 3 kali 3 log 5 kali 2 kali 5 log 8 kali 2 kali 8 log 3. Yang bilangan bulatnya dipindahkan semua ke depan, maka menjadi min 3 kali 2 kali 2 kali 3 log 5 kali 5 log 8 kali 8 log 3. Sama dengan min 3 dikali 2 min 6, min 6 dikali 2 adalah min 12. Nah, perhatikan bentuknya ini numerusnya sama dengan basis di sebelahnya ya, yaitu 5. Ini juga sama, yaitu 8. Berarti ini kita bisa gunakan sifat yang ke-8. Ini dicoret, ini juga dicoret. Jadinya dikali 3 log 3. Sama dengan min 12 dikali 3 log 3 adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah min 12. Oke, mudah ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. 4 pangkat 2 log 5 ditambah 8 pangkat 2 log 1 per 2 dikurang 256 log 2 sama dengan, kita jawab ya, sama dengan 4. Kita jadikan bilangan berpangkat, jadinya 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi berarti dengan 2 log 5. Ditambah, begitupun juga dengan 8, kita ubah menjadi 2 pangkat 3, berarti dipangkatkan lagi dengan 2 log 1 per 2. Dikurang 256 log 2, ini kita gunakan sifat yang ke-6, maka ini menjadi 1 per 2 log 256. Langsung kita ubah ya. 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 log 5. Berarti kan pangkatnya dikalikan kan? Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 log 5. Nah, ini kalau kita tukar, bisa saja menjadi 2 pangkat 2 log 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Bisa ya? Jadi 2 kali 2 log 5 itu sama saja dengan 2 log 5 dikali 2. Oke, lanjut tambah. Ini juga seperti itu. 2 pangkat 2 log 1 per 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Dikurang 1 per. Ini pangkatnya kita pindahkan ke depan ya. Jadinya 8 dikali 2 log 2. Sama dengan 2 pangkat 2 log 5. Ingat sifat yang ke-9. Nah, 2-nya ini sama ya. Ini 2, ini 2. Berarti ini bisa dicoret. 2 pangkat 2 log 5, hasilnya adalah 5. Jangan lupa dipangkatkan 2. Ditambah, ini juga 2 pangkat 2 log 1 per 2. Juga bisa menggunakan sifat yang ke-9. Ini 2, hasilnya adalah 1 per 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan 2. Dikurang 1 per 8 dikali 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, 8 dikali 1 adalah 8. Nah, ini pangkat 3 ya. Jadi di sini 3, di sini juga 3 harusnya. Nah, tinggal kita hitung. Sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25. Ditambah 1 per 2 dipangkatkan dengan 3, berarti 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, lalu dikurang dengan 1 per 8. 1 per 8 dikurang 1 per 8 berarti habis ya. Jadinya sama dengan 25. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.